Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun Saudara berada. Mari bersama malam hari ini kita siapkan setiap hati. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Kita datang memuji dan menyembah Dia malam hari ini. Saya percaya sepanjang hari ini kita semua mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati. Kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih untuk setiap pertolongan demi pertolongan dalam hidup kami. Bahkan sepanjang hari ini kami percaya ada pimpinan Tuhan dalam hidup kami. Sama-sama kami mau satukan setiap hati kami untuk datang memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Ini setiap keberadaan kami. Biar kuasa kasih-Mu itu yang melingkupi setiap kami malam hari ini dimanapun kami berada Tuhan. Hadirat-Mu itu yang penuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ajar hati kami senantiasa bersyukur dan merenungkan setiap kebaikan-Mu atas hidup kami sampai hari ini. Tidak terbatas kuasa kasih Tuhan, tidak terbatas pertolongan-Mu Tuhan, kuasa-Mu sampai hari ini. Terima kasih, kami datang bersyukur Tuhan. Kami datang menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari angkat hatimu, mari sembah Dia. Oh, sebab Engkau yang layak Tuhan. Bersama katakan tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga, tak terduga. Amin. Jaramu, Kau yang ku andalkan, Kau yang ku andalkan. Setiap langkah hidupku, tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, tak terduga jalan. Satu-satunya yang kami percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku, tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga, tak terduga cara-Mu yang ku andalkan. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku, Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas Amin Tuhan. kasih-Mu, tak terduga, tak terduga jalan-Mu. yang kami percaya. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku, Tak terbatas, tak terbatas. Mari angkat hatimu malam hari ini. kuasa-Mu, Naikkan pujianmu bagi Tuhan, katakan. tak Sebab tidak terbatas kuasa kasih-Mu Tuhan atas hidup kami. Sebab itu malam hari ini kami datang dengan hati yang bersyukur Kau yang Tuhan. Terima kasih. andalkan di setiap langkah hidupku, Tak terbatas tak kasih-Mu, terbatas kasih.
tak terduga jalanmu, yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. tiada terbatas kasih-Mu, Tak terbatas kuasamu, tak terduga, tak terduga amin. caramu. Hanya Engkau, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. tak Terbatas kasih-Mu, tak tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kami percaya kasih-Mu Tuhan, tidak pernah terbatas kuasa kasih-Mu atas hidup kami sampai hari ini. Tak terbatas Terima kasih Tuhan. Ajar hati kami senantiasa berserah penuh di dalam Engkau, karena kami percaya Tuhan bahwa senantiasa Allah turut bekerja dalam hidup kami. Engkau selalu ada dalam hidupku Tuhan. Haleluya, haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga tak terduga caramu. amin Tuhan. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. tiada terbatas kasih-Mu, Tak terbatas amin. kasih-Mu, Tak terduga tak jalan-Mu, terduga jalanmu. hanya Engkau, Kau yang ku Ya Tuhan. percaya di segala musim hidupku. tak terbatas, Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. tak terbatas kasih-Mu, Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga tak jalan-Mu, terduga jalanmu. yang kami percaya. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tuhan, Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur, terima kasih terima Tuhan. kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Oh syukur. Yesus, Kami naikkan syukur
Terima kasih Tuhan. Yesus. Mari malam ini sama-sama kita naikkan syukur kita. Mari bersyukur untuk setiap kondisi. Amin. Setiap kondisi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Tetap mengucap syukur. Bersyukurlah di dalam segala hal. Amin. Bertekunlah di dalam doa. Bersabarlah di dalam kesesakan. Mari rasakan hadirat-Nya mengalir. Tuhan, Kau melihat setiap hati yang datang dengan satu kehausan. Tuhan akan melawat setiap kami. Yes. Hanya Engkau yang kami andalkan, Tuhan. Hanya Engkau yang kami percaya. Jesus, mari datang padanya malam hari ini. Jesus, Jesus, Terima kasih Tuhan. Your presence. Mari katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yes. Mari dengan imanmu, Yesus, Yesus hanya Engkau yang kami ku percaya. percaya. Di setiap waktu, Di setiap waktu tiada lain yang ku tiada lain yang andalkan ku andalkan selain Engkau, Yesus. selain Kau, Yesus, 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 hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. siapapun juga. Yesus, Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap Di waktu, setiap waktu tiada yang lain yang tiada ku lain yang ku andalkan andalkan selain Engkau. selain Kau. Yesus, Yesus, oh Yesus, Yesus hanya Kau yang hanya Engkau yang kami andalkan, Tuhan. andalkan. Tidak ada yang lain melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Engkau, Yesus. Yesus, Mari lebih lagi, Yesus. Yesus hanya Kau Engkau yang kami andalkan, Tuhan. Di setiap musim hidup kami mau letakkan pengharapan kami di dalam Engkau. Yes, Jesus. Yesus, hanya Engkau yang kami percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Engkau, Yesus. Mari bersyukur, mari sembah Dia datang padanya malam hari ini. Oh Yesus, sebab Dia Tuhan yang bisa diandalkan, saudara. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Kami percaya, Tuhan. Yesus, Engkau yang sanggup melakukan segala perkara, bahkan yang mustahil bagi kami. Tak ada yang mustahil bagimu, Tuhan. Saat kami percaya, Yesus hanya Kau yang ku andalkan.
siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain hanya Kau yang ku andalkan. selain Engkau. Yesus, Mari dengan segenap hati. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Terima kasih Tuhan. Melebihi Kau yang kami andalkan, siapapun melebihi siapapun juga. Yesus, Kau Kau yang yang kami yang percaya. ku percaya. Di setiap waktu Di setiap tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Yesus. Mungkin pada malam hari ini Tuhan belum menjawab doa, tapi percaya dengan iman. Amin Tuhan. Percaya saja, bertekun dalam doa, bersabar, menantikan Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar lebih dari yang kami doakan. Amin Mari dengan iman. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Amin. Yesus Yesus menjawab menjawab lebih dari yang ku harapkan. dengan caranya, di waktu yang tepat. ku kan melihat, Ku kan Dia jadikan semua. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Ya, dengan caranya, di waktu yang tepat, ku kan melihat, Dia jadikan semua. Mari lebih lagi. Yesus mendengar, lebih dari yang ku Dipercaya. doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya, di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar, Oh, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya, di waktu yang tepat. Yes, amin. Ku kan melihat sekali lagi dengan segenap hati kita. Yesus mendengar. Amin. Lebih dari Kau mendengar setiap doa kami Tuhan malam ini. Yesus Kau menjawab lebih dari yang kami harapkan. Ya Tuhan, dengan caramu, caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Biarkan kami tetap teguh di dalam iman kami Tuhan. Kami tetap percaya, kami tetap beriman di dalam Engkau ya Tuhan Yesus.
Kami percaya Tuhan, Engkau akan menjawab setiap doa kami di waktu yang tepat ya Tuhan. Di waktu-Mu Bapa. Terima kasih. Yesus mendengar lebih dari yang ku Mari dengan iman doakan. naikkan pujian. Yesus Ya, menjawab ya. lebih dari yang ku Angkat tanganmu. harapkan. Ya, Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat ku kan melihat Dia Dia jadikan jadikan semua. Yesus mendengar dengan lembut. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus Yesus menjawab Yesus. lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang di tepat, waktu yang tepat, ku kan melihat ku kan melihat Dia jadikan semua. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Tuhan izinkan kami berjumpa di Mesbah Doa. Biarlah iman kami terus bertambah dalam Engkau Tuhan, dan hidup kami terus makin hari semakin dimuliakan. Tuhan, kami mengucap syukur. Kami rindu untuk semakin mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Lihat kebenaran firman-Mu berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara. Kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam hari ini, dan saya akan bacakan kesaksian terlebih dahulu. Saya sekarang berada di Bitung, ya, Sulawesi Utara, di Manado. Ya, ada pelayanan Natal, dan kita dimanapun berada mau terus ya untuk mencari Tuhan, berdoa dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Baik, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Shalom, selamat malam Ibu Debbie. Saya tuh sering mendengar khotbah-khotbah Ibu. Mesbah Doa juga mesbah syukur. Ya, kalau di khotbah Ibu tuh Ibu sering bertanya, apakah saudara itu sudah menjadi aneh? Ikut Tuhan Yesus harus aneh. Apakah saudara sudah menjadi aneh? Dan sekarang saya mau memberitahu kepada Ibu bahwa saya sudah menjadi aneh, Bu. Amin. Puji Tuhan ya. Karena kadang saya suka senyum-senyum sendiri, bahkan terkadang saya menangis sendiri. Ya, karena saya tersenyum karena mengingat kebaikan Tuhan dalam masa-masa hidupku, dan kadang saya menangis karena saya merenungkan bagaimana Tuhan begitu baik kepada saya. Tapi saya belum bisa menyenangkan hati Tuhan mungkin ya. Sekarang saya mau sungguh-sungguh lebih lagi berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Ya, saya mau bersaksi Ibu ya tentang saya sendiri. Saya ini mengalami sakit pinggang, tulang belakang dekat tulang ekor itu kecangklak ya, sampai 3 kali. Saya pergi ke dokter saraf dan dokter periksa, dan saya ya saya terasa sakit banget ya, kaki kanan banget, angkat kaki kanan saya ya. Kalau diangkat kaki kanan saya, dokter periksa saya, dan ketika diangkat kaki kanan saya langsung berteriak kesakitan. Itu sakitnya terasa dari bagian pantat sampai paha, bahkan sampai ke ujung kaki. Rasanya seperti mati rasa, Bu. Kaki kiri saya terasa aman ya. Terus kata dokter, saya terkena saraf kejepit. Kalau dibiarkan bisa menjadi kelumpuhan ya, lumpuh. Dokter akhirnya memberi saya obat dan saya disuruh MRI. Mau dilihat saraf yang kejepit di bagian mana. Saya minum obat. Ya, saya minum susu juga, dan saya juga terus membawa dalam doa. Saya bilang dalam nama Tuhan Yesus ya, obat dan juga susu ini berkuasa Tuhan untuk menyembuhkan tulang bahkan syaraf saya agar bisa kembali normal di dalam nama Tuhan Yesus. Singkat cerita, saya kembali ke dokter untuk yang kedua kalinya, dan dokter kedua dokter yang berbeda ya.
Saya diperiksa, saya sama sekali tidak merasa sakit. Puji Tuhan, saya langsung berkata, puji Tuhan saya sudah sembuh. Akhirnya dokter memberi saya obat dan juga saya disuruh ronsen. Tepat obat dari dokter sampai habis, saya masih merasa nyeri di tulang belakang. Saya sakit sampai 1 bulan lebih, Bu. Ya, saya takut ada sesuatu yang terjadi di tulang saya. Setiap hari ketika mendengar khotbah Ibu dan ketika Ibu berkata tentang yang sakit, ya Ibu berkata siapa saja yang sakit, ya pasti engkau. Ya, dan satu saat saya pas mendengarkan khotbah Ibu, ya di mana Ibu berkata, ya biasanya kalau kita mengalami sakit itu kita harus melepaskan pengampunan agar jangan sakit hati. Ya, saya kaget, Bu. Ketika saya mendengar khotbah Ibu itu, ya pas banget kena di saya. Tiba-tiba seperti menjadi rema. Memang saya ini ada kepahitan kepada suami saya. Dan saat saya mendengar itu, saya langsung minta ampun kepada Tuhan. Saya bilang kepada Tuhan, Tuhan, ya saya mau disembuhkan dari kepahitan. Saya mau minta ampun kepada Tuhan. Dan saya bilang saya mau supaya besok nanti ketika saya ya Natalan, ya saya berkata saya saya mau minta ampun sama Tuhan dan saya mau sembuh dari kepahitan. Saya mau Natalan. Besok kira-kira besok tiba-tiba, Bu, tante saya salah telepon. Tante saya itu dia tinggal di Batam dan dia pernah telepon saya sekali. Dia pernah telepon saya sekali. Itu pun sudah beberapa waktu yang lalu. Lalu terus saya angkat teleponnya. Ya, saya angkat, terus kata tante, papa kamu mana? Saya bilang, ini aku tante di Jakarta. Terus dia bilang, kok bisa salah pencet ke nomor kamu ya? Padahal tante mau telepon papa kamu yang di Bangka. Terus saya tanya kabar, ya, lalu saya cerita tentang sakit saya ini. Tante saya bilang, tante saya juga pernah dulu begitu di tangan retak. Dan dokter ya di Batam suruh tante stop minum obat, ya, dan dokter menyuruh tante saya untuk makan daun kelor saja. Itu sangat bagus untuk tulang. Saya pikir ini bukan kebetulan, ini pasti jalan Tuhan, ya, agar saya juga mengalami kesembuhan. Akhirnya suami saya membelikan dan pelan-pelan ya saya masak, ya saya makan setiap 2 hari sekali saya makan daun kelor. Puji Tuhan tulang belakang saya ya sekarang tidak gampang kecengklak lagi. Dan saya balik ke dokter dan di ronsen kata dokter tulang saya bagus, ya. Tidak ada yang aneh, tidak ada saraf kejepit juga. Hanya agak miring sedikit saja. Puji Tuhan, Bu, mujizat terjadi kepada saya. Saya disembuhkan dan saya percaya bahwa tulang yang bengkok itu pun pasti Tuhan sanggup meluruskannya. Saya mau berterima kasih buat khotbah-khotbah Ibu, ya. Khotbah-khotbah yang keras tapi sangat ya mengena. Saya suka. Kalau ada yang kena ya di saya tidak marah, Bu. Saya juga tidak tersinggung tapi saya merenungkannya. Terima kasih banyak Ibu. Ya maaf mungkin ketikan saya panjang. Tuhan Yesus memberkati Ibu sekeluarga. Amin, amin, amin. Terima kasih ya kesaksiannya luar biasa. Kita sudah baca ya saudara. Memang ya kita lihat di sini bahwa akhirnya Ibu tertegur lewat khotbah saya tentang kepahitan dan kekecewaan. Ya seringkali sakit itu juga datang karena masalah hati. Lalu Ibu melepaskan pengampunan dan akhirnya ya Ibu boleh mengalami kesembuhan lewat seorang yang memberitahukan bahwa daun kelor itu sangat baik untuk syaraf dan juga untuk ya tulang-tulang yang kejepit. Dan puji Tuhan sekarang Ibu disembuhkan Tuhan karena 2 hari sekali Ibu makan daun kelor. Saudara, Tuhan itu selalu punya cara dan Tuhan itu selalu punya waktu yang tepat, ya. Ketika Ibu merespon firman Tuhan untuk bagaimana Ibu melepaskan ya pengampunan kepada suami dan akhirnya Ibu mengalami kesembuhan, itu semua pasti karena campur tangan Tuhan. Sehingga pada akhirnya
ibu juga boleh bertobat dan ya mengalami kesembuhan. Itulah cara Tuhan ya. Jadi mungkin buat saudara yang sakit lutut, sakit ya saraf, pertama ya kalau ada sakit-sakit coba cek dulu hati. Kalau ada sesuatu yang tidak beres, lepaskan pengampunan. Ya, dan boleh juga dicoba itu makan daun kelor ya. Terima kasih Ibu kesaksiannya sudah berbagi dengan kita. Baik, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan melanjutkan. Sekarang kita sudah sampai di 2 Raja-Raja pasal yang ke-14. Kemarin ayat 13 sudah selesai bagaimana ya silsilah Raja Aram, kemenangan Yoas ya melawan Raja Aram dan selanjutnya. Kita lanjut 2 Raja-Raja pasal yang ke-14. Kita kemarin juga sudah membaca ya siapa Elisa sudah mati dan kuburannya bahkan bisa membangkitkan orang. 2 Raja-Raja pasal 14. Amasya Raja Yehuda. Dalam tahun kedua zaman Yoas bin Yoahas Raja Israel, Amasya anak Yoas Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yoadan dari Yerusalem. Ya, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Puji Tuhan, ia melakukan apa yang benar. Hanya bukan seperti Daud bapa leluhurnya. Ia berbuat tepat seperti yang diperbuat Yoas ayahnya. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Segera sesudah kuasa kerajaan itu kokoh di tangannya, dibunuhnya lah pegawai-pegawainya yang telah membunuh raja, yakni ayahnya. Tetapi anak-anak para pembunuh itu tidak dihukum mati olehnya, seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, di mana Tuhan telah memberi perintah, janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya, melainkan setiap orang yang harus dihukum mati karena kedosanya sendiri. Ya, ayat 7, ia mengalahkan Edom di lembah Asin, 10.000 orang banyaknya, dan mereka dan merebut Sela dalam peperangan itu. Lalu dinamainya lah kota itu Yoktil. Ya, begitulah sampai hari ini. Ya, jadi kita melihat saudara bahwa ya akhirnya Tuhan mengangkat Amasya menjadi raja Yehuda dan dia hidup melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Ya, dia melakukan, tetapi sayang hanya satu lagi ya selalu yang menjadi celah dari bangsa Israel itu, rajanya tidak membinasakan tempat-tempat penyembahan berhala sehingga bangsa Israel tetap saja menyembah ya berhala-berhala kafir. Elisa sudah mati saudara, tetapi pengaruh baiknya tetap hidup. Ya, bahkan menyebabkan ya terjadinya banyak mujizat. Tetapi kita melihat bangsa Israel ya ketika tidak ada nabi, mereka hidup sembarangan lagi, menyembah berhala lagi. Ya, dan akhirnya mereka terjebak. Ya, dan kita lihat di sini dikatakan saudara, akhirnya ya Tuhan berfirman ya bahwa di dalam kitab Taurat, jangan ayah dihukum mati karena anaknya, dan jangan anak juga dihukum mati karena ayahnya. Ada orang-orang yang jahat di zaman pemerintahan ya Raja Amasya, yaitu mereka ini dari zaman Raja Yoas ayah Amasya. Tetapi mereka itu bersengkongkol dan membunuh Yoas ya ayah dari Raja Amasya ini, sehingga Amasya membunuh semua ya orang-orang yang pada waktu itu bersekongkol untuk membunuh ayahnya. Tapi dia membiarkan hidup anak-anaknya, hanya ayahnya saja ya yang dibunuh mati, ya yang melakukan persekongkolan sehingga membunuh ya ayah Raja Amasya. Ayat 7 dikatakan ia mengalahkan Edom ya di lembah Asin, 10.000 orang banyaknya, dan merebut Sela dalam peperangan itu. Lalu dinamainya lah kota itu Yoktil. Begitulah sampai hari ini. Ya, jadi Sela itu adalah merupakan salah satu benteng kuno di daerah Petra. Kota yang dibangun dalam lembah yang dikelilingi jurang terjal batu-batu
ya, dan Sela bukan hanya benteng bagi Edom, ya, tetapi dikatakan di situ ya bahwa ya itu juga menjadi pos terdepan yang kaya untuk perdagangan dan dari India, saudara ya. Dan kita lihat di situ direbut oleh Raja Amasya. Dia mengalahkan Edom di lembah Asin dan 10.000 orang banyaknya itu merebut Sela, saudara. Pada waktu itu Amasya menyuruh utusan kepada Yoas bin Yoahas bin Yehu, Raja Israel, mengatakan, mari kita mengadu tenaga. Tetapi Yoas Raja Israel menyuruh orang kepada Amasya Raja Yehuda, mengatakan, rumput duri yang di Gunung Libanon mengirim pesan ya kepada pohon aras yang di Gunung Libanon. Bunyinya, berikanlah anakmu perempuan kepada anakku laki-laki menjadi istrinya. Tetapi binatang-binatang hutan yang ada di Gunung Libanon itu berjalan lewat dari sana, ya, lalu menginjak rumput-rumput duri itu. Iya, jadi pada waktu itu Raja Amasya setelah dia mengalahkan Edom, dia menyuruh ya utusan kepada Yoas Raja Israel. Padahal kan Amasya ini Raja Yehuda. Dia kirim surat utusan kepada Yoas, dia mengajak untuk berperang. Dia bilang, ayo kita mengadu tenaga. Tetapi Raja Yoas Raja Israel itu menyuruh orang dikirim kepada Amasya. Dia bilang bahwa rumput duri di Gunung Libanon itu ya mengirim ya kepada engkau, mengirim pesan kepada pohon aras Libanon. Jadi dia memakai perumpamaan, saudara, untuk menunjukkan perbandingan Yehuda yang dia sebut dia dengan rumput kecil Raja Amasya, ya, dikatakan di sana dari Yehuda menjadi sombong setelah mengalahkan bangsa Edom. Dan di sini dia berusaha memulai perang dengan Israel karena dia yakin pasukannya lebih kuat. Tetapi Yoas berusaha memperingatkan Amasya untuk tidak menyerang dengan menyamakan pasukannya dengan rumput duri dan pasukan Israel dengan pohon aras, ya. Maka Amasya itu terlalu tinggi menilai kekuatannya, ambisinya lebih besar daripada kemampuannya. Dia tak akan mendengarkan Yoas dan ya dikalahkan dengan ya memang tidak ada tandingan. Tetapi dikatakan ya Raja Yoas ya berkata kepada dia, ya, berikanlah anakmu perempuan kepada anakku laki-laki menjadi istrinya. Tetapi binatang-binatang hutan yang ada di Gunung Libanon itu berjalan lewat dari sana lalu menginjak rumput duri itu. Memang engkau telah mengalahkan Edom, sebab itu engkau menjadi tinggi hati. Cukuplah bagimu mendapat kehormatan itu dan tinggallah di rumahmu. Untuk apa engkau menantang malapetaka, ya, sehingga engkau jatuh dan Yehuda bersama-sama engkau? Tetapi Amasya tidak mau mendengarkan, sebab itu majulah Yoas Raja Israel lalu mengadu tenagalah mereka, ia dan Amasya Raja Yehuda, di Bet Semes yang termasuk wilayah Yehuda. Yehuda terpukul kalah oleh Israel sehingga masing-masing lari ya ke rumahnya. Yoas Raja Israel menangkap Amasya Raja Yehuda, anak Yoas bin Ahasya, di Bet Semes. Lalu Yoas masuk ke Yerusalem dan membongkar tembok Yerusalem dari pintu gerbang Efraim sampai ke pintu gerbang sudut, 400 hasta panjangnya. Sesudah itu ia mengambil segala emas dan perak dan segala perkakas yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja, juga orang-orang Sandera. Kemudian pulanglah ia ke Samaria. Selebihnya dari riwayat Yoas, apa yang dilakukannya, kepahlawanannya, bagaimana ia berperang melawan Amasya Raja Yehuda, bukankah semua itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Kemudian Yoas ya mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, ya. Dikatakan dan ia dikuburkan di Samaria di samping raja-raja Israel. Maka Yerobeam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amasya bin Yoas Raja Yehuda masih hidup 15 tahun lamanya, sehingga sesudah matinya Yoas bin Yoahas Raja Israel.
Dan selebihnya dari riwayat Amasya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Di Yerusalem orang mengadakan persepakatan melawan dia, sebab itu larilah ia ke Lakis. Tetapi mereka menyuruh mengejar dia ke Lakis, lalu dibunuhlah dia di sana. Diangkutlah dia dengan kuda, lalu dikuburkan di Yerusalem di samping nenek moyangnya. Ketika di kota Daud, segenap bangsa Yehuda mengambil Asaria yang masih berumur 16 tahun dan mengangkat dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amasya. Ia memperkuat Elat dan mengembalikan kepada Yehuda sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Jadi kita lihat di sini saudara, kesombongan itu pada akhirnya membawa malapetaka. Ya, pada waktu itu akhirnya Amasya mencoba melawan bertempur dengan Israel. Tetapi pada akhirnya ya Raja Israel menangkap Amasya ya, dan akhirnya saudara dia dibunuh dan akhirnya dia dikuburkan. Jadi kita melihat di sini ya, kita belajar bahwa kesombongan itu hanya mendatangkan malapetaka. Jangan pernah sombong, apapun yang kita raih semua dari Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini. Tuhan yang memberkati kami, lihat kebenaran firman-Mu. Kami tahu bahwa hidup ini tidak boleh sombong, tapi kami harus sungguh-sungguh berserah pada Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu, berkati Tuhan setiap keluarga demi keluarga yang rindu mencari Engkau sungguh-sungguh. Biar terjadi pemulihan dalam rumah tangga, suami, istri, anak-anak semua bertobat dan kembali kepada Tuhan. Kau juga memberkati Bapa untuk setiap mereka yang ingin menjual aset, yang terlilit masalah hutang piutang, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang ingin punya keturunan, Tuhan juga memberi yang terbaik. Kami berdoa Bapa, biarlah Tuhan Engkau memilih juga bagi bangsa kami seorang pemimpin yang terbaik. Di 2024 kami percaya hanya keputusan Tuhan yang terlaksana. Berkati setiap anak-anak-Mu yang rindu punya anak, punya keturunan. Tuhan bukakan kandungan yang tertutup dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap orang-orang boleh mengalami Tuhan secara pribadi Bapa. Hamba berdoa menyerahkan Tuhan untuk setiap ke dalam tangan Tuhan yang bermasalah, yang punya beban yang berat. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia dalam menjalani tahun-tahun pemilu. Tuhan juga memberkati dengan damai, sejahtera, sukacita, agar tidak ada kerusuhan, pertikaian di atas bangsa kami. Kami percaya Tuhan, sekalipun pilihannya berbeda namun akan ada damai. Dan kami tahu Tuhan sudah menetapkan seorang pemimpin yang terbaik bagi Indonesia. Terima kasih Bapa, berkati juga bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan terjadi, hujan pertobatan tercurah, sehingga hidup kami boleh terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami. Mari saudara terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus Tuhan atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara.